Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Tentunya di pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena di sepanjang malam yang kita lewati Dia telah menjaga, melindungi, memelihara kita, sehingga di pagi hari kita boleh ada bersama-sama dalam satu ibadah di pagi hari ini. Untuk itu, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta kekuatan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Ada pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di sorga, atas kasih tuntunan serta penyertaan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh ada bersama-sama dengan kami saudara-saudara di tempat ini dalam satu persekutuan, membaca merenungkan sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa di sorga, sebelum kami membaca merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau kuasai hati dan pikiran hamba-Mu, agar apa yang sebentar hamba-Mu baca renungkan bersama itu tidak lalu begitu saja, melainkan masuk meresap dalam hati kami masing-masing, guna menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita membuka Alkitab yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Lukas 23 ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-39. Lukas pasal 23 dibaca ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-39. Yang berperikop Yesus disalibkan. Bunyinya sebagai berikut. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Dia, katanya, orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan Dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Demikianlah pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Saudara-saudaraku, perikop pembacaan kita di pagi hari ini yang diberi judul Jangan Mengejek dan Menghujat. Mengejek dalam kamus bahasa Indonesia artinya mengolok-olok atau menertawakan, menyindir, untuk menghinakan, sedangkan menghujat artinya mencaci, mencela atau menfitnah. Semua orang pasti pernah mengalami bahkan melakukan ejekan dan hujatan. Di dunia nyata sehari-hari, bahkan di dunia maya atau Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain, tidak sedikit kita menemukan orang saling ejek dan hujat. Bukan hanya orang yang hina saja yang diolok-olok, tetapi juga orang yang paling mulia yang mendapatkan hujatan. Menghina dan menghujat orang justru hanya akan menambah masalah. Kebiasaan menghina dan menghujat sebenarnya sama sebuah penyakit, karena jika dijadikan kebiasaan, maka semakin lama semakin dibiarkan, maka akan semakin menjadi parah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, para pemimpin Yahudi dan prajurit-prajurit mengejek dan menentang Yesus untuk menyelamatkan dirinya dari kayu salib. Jika Ia sebagai raja orang Yahudi akan menyelamatkan bangsa kita dari orang-orang Romawi, maka biarlah Yesus menyelamatkan dirinya sendiri dari orang-orang Romawi yang kini sedang menguasainya. Yesus dihina, dicerca, dihujat dan diperlakukan serendah-rendahnya dengan segala cara. Betapa mengherankan melihat kebiadaban manusia, tidak merasa prihatin sama sekali, malahan senang melihat dan mengejek seperti itu.
Mereka tahu bahwa Kristus adalah orang yang dipilih Allah, dan orang Yahudi menghukum Yesus karena dia telah mengaku sebagai raja orang Yahudi. Yesus dicela karena perbuatan baik yang ia lakukan. Mereka menunjukkan anggur asam kepada Yesus. Dengan sombongnya seakan mengajak bergabung untuk minum bersama-sama dengan mereka. Keluarga Kristen diajak memahami bahwa penyaliban Yesus adalah untuk menebus dosa manusia. Oleh karena itu, jangan lagi kita melakukan hal-hal yang jahat, termasuk mengejek dan menghujat orang lain. Sebab mengejek dan menghujat sama dengan menghina Sang Pencipta. Amsal 17 ayat 5 dan kitab 1 Petrus ayat 2 pasal 2 ayat 21 sampai ayat 23 mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ketika Yesus sedang disalib, ia pun masih diejek dan dihujat, tetapi Yesus tidak membalas, justru mengampuni. Keluarga Kristen terpanggil untuk tidak menjadi tawar hati ketika diejek dan dihujat, serta janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mendoakan dan mengampuni. Tetaplah saling menghargai dan memandang satu dengan yang lain penting dan berharga sebagai ciptaan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah memperdengarkan suara kenabian-Mu, sehingga di pagi hari ini kami sudah membaca merenungkan suara kenabian-Mu Tuhan. Biarlah firman itu mulai menjadi bagian dalam kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di jalan yang kami lalui. Tuhan Bapa kekal dalam kerajaan surga, inilah doa ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.